Halo, selamat pagi adik-adik semua. Ya, kita ketemu lagi di bulan Maret ya. Tidak terasa di tahun 2021 kita sudah memasuki bulan Maret. Itu artinya kita sudah mengakhiri untuk triwulan yang pertama. Ya, saat ini kita akan belajar firman Tuhan kembali di dalam sekolah minggu Tunas Muda. Ya, kita saat ini akan belajar tentang keyakinan yang membahagiakan akan kedatangan Yesus kembali yang nanti akan kita ambil dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-18. Tetapi sebelum kita belajar firman Tuhan, Ibu akan ingatkan sekali lagi, sekalipun minggu-minggu sebelumnya sudah kita selalu ingatkan ya, untuk adik-adik menyiapkan terlebih dahulu Alkitabnya untuk belajar firman Tuhan. Dan yang kemudian adalah menyiapkan persembahan yang nantinya akan kita bawa pada waktu kita bertatap muka di gereja. Seperti kemarin disiapkan di dalam botol ya, sehingga setiap minggu sudah kita bisa simpan seperti itu ya. Nah, sebelumnya marilah kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kehidupan kami, sudah menyertai pagi hari ini sehingga kami Engkau izinkan untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Ya Yesus Kristus yang maha baik, kami mengucap syukur untuk segala berkat penyertaan dan kasih-Mu. Siapkan hati pikiran kami sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dari firman-Mu, sehingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kegiatan sekolah minggu ini hanya ke tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita minggu yang lalu sudah belajar tentang kesiapan menghadapi kematian. Ya, kalau kita berbicara masalah kematian, tentunya kita berpikir ya, bagaimana terpisahnya tubuh kita, raga kita dengan roh kita. Ya, betul, kematian itu adalah kematian jasmani. Nah, kematian jasmani yang Ibu sudah sampaikan tadi adalah proses untuk mempersiapkan kita sekalian untuk menikmati sukacita abadi nanti bersama Tuhan Yesus Kristus di surga sana ya. Lalu bagaimana kalau kita menghadapi kematian? Ya tentunya kita tidak boleh takut. Mengapa kita mesti takut untuk menghadapi kematian? Karena apa? Kita yakin bahwa apa yang Tuhan sudah siapkan tentunya baik untuk kita. Ya, kita tidak perlu tawar hati, kita tidak perlu takut untuk menghadapi kematian. Ya, kita disiapkan untuk menikmati kemuliaan surga. Ya, nah adik-adik, sebelum kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, marilah kita akan bersama-sama pujikan satu lagu pujian Ku Menang. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya.
Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, adik-adik, sekarang sudah meyakini kan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kita sudah nyanyikan satu lagu pujian, Ku Menang, ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, Dia bangkit, Dia hidup. Ya, itu artinya segala sesuatu yang menjadi pengharapan kita itu adalah nyata dan pasti. Begitu ya adik-adik. Nah, kita juga sudah membaca ayat firman Tuhan dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-18. Sekarang adik-adik saatnya kita akan belajar firman Tuhan, ya. Nah, di dalam keyakinan yang membahagiakan akan kedatangan Yesus Kristus kembali ke dunia, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan untuk adik-adik supaya adik semakin yakin, semakin mantap seperti itu untuk menunggu dan harus tetap bersabar sampai waktunya Tuhan datang. Seperti itu ya. Yang pertama, tujuan kita belajar firman Tuhan ini adalah bagaimana kita bisa memahami bahwa janji kedatangan Yesus kembali ke dunia itu adalah sesuatu yang pasti. Seperti itu ya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-11 dikatakan bahwa setelah Yesus naik ke surga, yang pada waktu itu ada disaksikan oleh para murid yang pasti sangat bersedih, juga saat itu juga malaikat melihat bahwa para murid sedang bersedih, para malaikat mengatakan dan memberikan satu semangat dan berjanji kepada mereka bahwa Yesus yang terangkat ke surga nantinya akan datang kembali untuk membawa para murid. Nah, para murid semakin yakin. Karena apa? Yesus sendiri juga mengatakan itu kepada mereka bahwa Dia sedang menyediakan tempat ya bagi mereka supaya mereka bisa dalam kehidupan kekal bersama Allah Bapa di surga. Ya, itu yang bisa kita pelajari. Lalu Paulus pun juga mengajarkan adik-adik bahwa kedatangan Yesus yang kedua ya kepada jemaat di Tesalonika ya, diajarkan pada waktu itu bahwa kedatangan Yesus adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa diharapkan. Tidak seperti manusia ya, kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak ya. Tetapi Tuhan Yesus adalah satu pengharapan yang pasti. Paulus mengajarkan bahwa Tuhan itu akan datang sendiri ke dunia ini yang nantinya ditandai oleh adanya penghulu malaikat yang nanti akan meniupkan sangkakala.
Kalau nanti ada bunyi-bunyian sangkakala, itu tandanya bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya ke dunia, ya. Nah, siapa saja yang akan dibangkitkan terlebih dahulu? Tentunya anak-anak Tuhan yang mati dalam Kristus. Mati dalam Kristus bukan berarti harus meninggal secara jasmani, tetapi dia yang sudah menyediakan diri untuk percaya, untuk menjadi anak-anak Tuhan. Itulah yang akan Tuhan jemput pertama kali untuk menaiki, untuk mendiami kehidupan kekal, ya. Mereka untuk bersama-sama selamanya dengan Tuhan, ya. Lalu tujuan yang kedua adalah meyakini bahwa janji Yesus Kristus itu kembali ke dunia adalah pengharapan yang pasti. Ada satu cerita adik-adik. Nah, pada waktu kita dijanjikan sesuatu oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu orang tua kita, entah itu teman kita, entah itu saudara jauh kita, misalkan akan datang besok untuk ke rumah kita, akan dibawakan sesuatu. Ya, perasaan kita bagaimana? Ya, tentunya senang dan sangat berharap dan penasaran sebenarnya janjinya untuk diberi sesuatu itu seperti apa. Ya, kita selalu menunggu untuk kedatangan orang tersebut, gitu ya. Tuhan pun juga mempunyai satu janji untuk datang menjemput kita. Nah, satu janji Tuhan itu adalah pasti adik-adik, tidak seperti manusia. Kadang-kadang manusia sudah berjanji mengatakan, iya, aku pasti akan memberi sesuatu. Tetapi karena manusia itu masih ada sesuatu hal yang kadang-kadang mempunyai kepentingan sendiri, janji itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Apa yang terjadi? Ya, kita kecewa, kita marah, kita bersedih seperti itu. Tetapi satu hal yang bisa kita ingat dan kita tahu pasti, bahwa Tuhan mempunyai satu janji yang tidak pernah Dia ingkari. Tuhan berjanji selalu pasti, ya. Tidak seperti manusia yang kadang-kadang PHP kepada kita sehingga jatuhnya kita kecewa. Tetapi janji Tuhan selalu digenapi. Yesus Kristus adalah pemberi harapan yang pasti, ya. Lalu pelajaran yang ketiga adik-adik, bahwa kita harus mengetahui bagaimana cara kita memelihara iman kita di dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua, supaya kita itu tidak salah langkah, supaya kita itu nantinya bisa diangkat ke surga pertama kali oleh Tuhan, karena kita menjadi anak-anak yang mati di dalam Kristus, menjadi orang yang percaya, yang hidup dalam Tuhan. Seperti itu ya adik-adik. Nah, ketika kita menunggu adik-adik bahwa sesuatu yang dijanjikan kepada kita, apa yang kita lakukan dalam kehidupan setiap hari kita? Apakah kita hanya berdiam diri, duduk, merenung, menunggu dengan penuh pengharapan? Ataukah kita masih tetap beraktivitas? Ya, tentunya kita sambil menunggu janji yang akan diberikan kepada kita, tentunya kita tetap beraktivitas seperti sedia kala, sambil mempersiapkan diri supaya apa? Orang yang akan memberikan janjinya kepada kita pun senang bahwa kita itu penuh pengharapan kepadanya. Seperti itu ya adik-adik. Pada waktunya nanti datang, ya, kita sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus kembali ke surga, ke dunia, kita harus tetap bersemangat, kita harus tetap berjuang kokoh, tetap bertahan di dalam iman percaya kepada Yesus, ya. Nah, hal ini akan membuat kita menjadi lebih bersemangat, akan membuat kita menjadi lebih hidup, lebih bergairah, bahkan kita kuat menghadapi apapun juga, meskipun mungkin di tengah-tengah kehidupan kita banyak sekali tantangan. Kita mempunyai satu pengharapan, di tengah jalan ada sebuah tantangan, kita tetap mempunyai satu keyakinan, ini hanya masalah kecil, saya bisa lewati. Nah, di dalam pengharapan kepada Tuhan pun juga demikian, kita harus tetap beraktivitas, kita harus mempunyai pengharapan, mempunyai iman teguh, kita harus mempunyai satu sukacita yang luar biasa, sehingga nantinya kita akan
dapat menyelesaikan kehidupan kita dan menjadi orang yang pertama yang akan Tuhan angkat ke surga untuk hidup kekal bersamanya di surga sana ya. Rasul Paulus ya, satu Rasul Paulus juga mengatakan kepada kita untuk tidak lupa satu hal ya, untuk tidak lupa ya, berbagi ya, sukacita dan dengan menghibur orang lain ya, dengan penghiburan, dengan memberikan penguatan, memberikan satu semangat, membesarkan hati orang lain, supaya apa? Orang-orang di sekitar kita pun juga sama seperti kita. Kita hidupnya bahagia, kita hidupnya happy, kita memberikan aura positif kepada orang lain. Akhirnya apa? Orang lain pun akan mempunyai aura positif seperti kita. Nah, apabila kita melihat ada saudara kita yang sedang terpuruk, ada saudara kita yang sedang bersedih, sudah menjadi tugas kita untuk menghibur dia, untuk memberikan kekuatan kepadanya sehingga dia mampu bangkit kembali. Karena apa? Kita sedang mempersiapkan untuk menunggu kehadiran Yesus kembali dengan segala aktivitas yang kita lakukan, sehingga pada waktunya nanti Tuhan Yesus akan membawa kita pertama kali diangkat ke surga, hidup dalam kekekalan ya. Kita harus memelihara kekudusan jiwa, kekudusan roh dan tubuh kita saat kita hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dengan rajin membaca firman, rajin berdoa, rajin membantu orang lain, rajin bersekutu, dan apapun juga yang intinya adalah mendorong kehidupan kita untuk semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa membawa kehidupan kita semakin baik sesuai dengan apa yang kita yakini di dalam kehidupan kita, di dalam firman Tuhan ya. Sehingga waktunya Tuhan Yesus datang ke dunia yang kedua kali, saatnya bunyi sangkakala berbunyi, kita sudah langsung dihampiri Tuhan untuk dibawa ke surga, untuk mendiami kekekalan bersama Allah. Seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang waktunya adik-adik bersama untuk membaca satu ayat hafalan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Mari kita akan sama-sama baca ayat hafalan kita satu kali. Nanti adik-adik terus hafalkan sendiri, seperti itu ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Nanti adik-adik bisa hafalkan sendiri ya. Lalu supaya kita kokoh dalam keyakinan akan janji Tuhan, landaskan hidupmu pada Tuhan selalu. Jangan berpaku kepada orang itu menjadi patokan, menjadi pedoman hidup saya, menjadi penyemangat hidup saya. Satu-satunya yang menjadi penyemangat hidup adalah Tuhan. Sekalipun orang lain menjadi tempat kita untuk membangkitkan gairah itu semakin baik. Nah, saatnya adik-adik untuk menghidupkan keyakinan itu. Silakan adik-adik setiap hari untuk membaca firman Tuhan yang sudah terlihat, bisa adik-adik lihat saat ini, nanti bisa diklik, bisa dicatat, bisa di pause sebentar untuk dicatat ayat-ayat mana yang harus saya baca setiap hari. Seperti itu ya adik-adik. Lalu kalau sudah diberikan satu tanda bahwa ayat itu sudah saya hafalkan. Tujuannya untuk apa? Ya supaya kita semua kokoh dalam keyakinan menunggu janji Tuhan yang untuk datang kedua kalinya di dunia. Begitu ya adik-adik. Kiranya pelajaran kita hari ini cukup di sini. Kita bertemu dalam pelajaran sekolah minggu di minggu yang akan datang. Mari kita akan berdoa.
Terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat, penyertaan, dan kasih setiamu. Kami serahkan kehidupan kami kali ini ke tangan-Mu kembali. Biarkanlah apa yang sudah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami mempunyai pengharapan penuh akan kepastian kedatangan-Mu yang kedua kali untuk kami sekalian. Sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang pertama kali Engkau angkat untuk hidup di dalam kekalan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami sekalian ke tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.